Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau share pemasangan PLTS dengan Sunrino ya, off-grid hybrid inverter. Ini produk handal. Ini low frekuensi. Dia menggunakan trafo untuk beban-beban berat atau besar ya. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mungkin ini saya mau jelaskan sedikit topologinya sebelum diinstalasi. Jadi nanti kita akan pasang targetnya solar panel ini 9.000 watt. Untuk inverternya sendiri ini pakai yang 5.000 watt. Sebetulnya materialnya udah lengkap semua, cuma karena keterbatasan waktu, jadi saya perlu melakukannya itu secara parsial, jadi nggak langsung sekaligus semuanya, jadi bertahap. Di sini pertama kita akan pakai 9 solar panel, ini 300 WP, ini dibuat stringnya ada 3. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau pasang solar panel, silahkan diperhatikan dulu efisiensi solar panel, karena beda tipe, beda brand, itu efisiensinya itu beda ya. Terus di sini saya juga pasang breaker untuk masing-masing string outputnya supaya mempermudah di saat maintenance. Dan di sini saya potong bawaan solar panel, kabelnya ujungnya ini setiap stringnya sebelum masuk breaker. Nah, output dari breaker ini kita paralel, kita jadi satu. Ini kabelnya kita ganti dengan kabel yang lebih besar. Ini untuk mengurangi loss ya, karena DC ada rugi-rugi daya. Terus sebelum masuk inverter kita pasang ini dulu, arrestor DC untuk pengaman. Lalu ada breaker juga. Setelah dari breaker baru kita masuk ke inverter. Nah, inverter ini dia nanti yang menghandle untuk output beban 5.000 watt nih. Terus dari inverter ini kita ada breaker sebelum masuk baterai. Terus di inverter ini kita pasang wifi untuk dongle-nya. Terus input dari PLN ini ada arrestor. Ini arrestor ini di awal pada saat dulu pembangunan rumah ini dipasang. Terus keluaran dari breaker PLN ini saya masukkan dulu ke RCBO nih. Ini untuk pengaman aja sih, sebagai safety aja RCBO ini. Tujuannya supaya ada proteksi kalau memang nanti ada sengatan arus listrik. Jadi breaker ini akan trip gitu. Karena kalau dari breaker biasa yang bukan ILCB atau RCBO, dia nggak akan trip, dia lanjut, kecuali ada short ya, dia baru trip gitu. Nah, keluaran dari RCBO ini saya masukkan ke breaker. Dari breaker ini baru saya masuk ke inverter. Nah, keluaran inverter ini saya pasang lagi nih ATS eksternal tambahan. Sebetulnya sih di dalam inverter ini sudah ada ATS-nya, dia nggak akan ada jeda atau delay pada saat handover dari solar panel atau dari PLN. ATS di sini itu fungsinya saya cuma untuk meminimalisir ya, kalau misalkan terlalu banyak perubahan konfigurasi saat saya maintenance inverter atau maintenance baterai. Karena kalau saya maintenance itu kan nanti di shutdown nih. Kalau di shutdown otomatis load atau beban existing kan nggak bisa di handle gitu. Makanya di sini saya pasang ATS supaya dia bisa handle ketika inverter atau baterai ini kita maintenance gitu. Dia langsung menghandle load. Nah, keluaran ATS ini juga saya pasang ini juga nih untuk IRCB atau RCBO. Jadi sama fungsi sebagai proteksi juga. Keluarannya baru saya bagi ke beban-beban existing. Untuk netral ini masuk ke busbar baru masuk ke beban juga.
Nah, di sini ada grounding system untuk equipment. Jadi setiap equipment sini saya pasangin grounding. Ini groundingnya terpisah ya. Ini groundingnya terpisah dengan grounding PLN, dan ini grounding ini juga terpisah dengan grounding solar panel ya. Gitu. Oke, nanti kita lanjut ke tahap instalasi. Yang pasti ini produk untuk Sunreno 5000 watt ini produk handal, sudah diuji dan memang fiturnya cukup banyak. Nanti bisa dilihat lah untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut proses instalasi. Kalau memang ingin mengetahui prosesnya, jangan di skip ya. Sebelum instalasi ini saya mau share juga untuk desain penempatan solar panel ya. Ini mau saya taruh di ruang terbuka yang memang bisa dipasang untuk space penempatannya. Di sini saya pakai balokan aluminium untuk materialnya, itu ukuran 5x10. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat atau memang udah mengetahui material aluminium untuk hotel, gedung atau apartemen, nah ini saya pakai untuk balokannya. Jadi balokannya ini di sini ada 3 nih balokannya. Ini saya pakai material hollow itu ya, 5x10. Nah, di sini ada duct existing. Di sini ada list plank ya, list plank beton. Ini saya pasang ada 9 solar panel, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini tampilan dari atas ya. Tampilan dari atas untuk panjang ini, untuk bagian atas 4,40 meter, untuk bagian depannya itu 3,5, untuk di bagian samping yang di sini ada 3,520. Nah, untuk bagian sisi kanan ini beda-beda ya, karena menyesuaikan di sini. Jadi solar panelnya yang menyesuaikan struktur bangunan. Ini adalah proses instalasinya ya, mulai dari persiapan material, terus ngemal untuk aluminiumnya. Terus ini udah ada yang dipotong juga, aluminiumnya udah balokan naik. Nah, ini udah jadi nih bagian depannya, bagian depan tampilannya. Nah, ini udah mulai naikin solar panel. Ini udah naikin solar panel yang berikut, sama ini udah selesai ya, tinggal pemasangan breaker sama wiringnya. Ini view dari bawah ya, ini breaker. Nah, di sini ini kabelnya ditutup lagi. Kira-kira seperti ini hasilnya. Yang susah sekarang tinggal untuk kalau jemur burung aja nih, harus di luar. 9 solar panel udah naik nih. Nah, rapi lah. Ada air. Pagi ini kita mau tes untuk charging input dari solar panel 118. Ini juga belum charging, kita di switch on. Baterai ini kita hidupkan dulu, baterainya pakai CCTV. Dulu udah nyala semua 4. Kita hidupkan dulu untuk breakernya. Lalu inverternya kita hidupkan. Nah, masih belum ada arus yang masuk, masih belum charging. Nah, ini ada nyala, masih tegangan. Sekarang tegangan baterai itu
51, baterai tegangan 51,4, solar panel 118. Nah, sekarang nih kita mau naikkan breakernya. Naikkan breakernya itu solar panel, berapa dia tegangan dropnya untuk charging. Nah, ternyata dinaikkan masih 118. Masih dapat 118 dia. Nah, ini sekarang 2 ampere dia charging 2 ampere, 2,2. Karena baterai itu 51,3. Ini baru di set, masih kecil, masih rendah tegangan baterainya. Nanti bisa di gas settingannya dari regulator. Baterai kebaca 51,3. Nah, ini mulai turun 4,32. Sekarang di tegangan baterai sama 51,32. Ini 51,3 juga sama. Nanti kita adjust lagi buat tegangan baterainya, bisa dapat 52,5. Ini tampilannya ya buat di aplikasi Android. Seperti ini tampilannya. Ini ada proses charging sekarang dari solar panel 2346, terus dia ada charging 1919, untuk loadnya di 4275. Ini ada grafiknya, banyak lagi parameternya sih, bisa dikontrol juga untuk di remote untuk ganti-ganti parameternya. Buat ganti value bisa dari sini, merubah settingan bisa. Masih banyak lagi sih menunya. Untuk masuk ke webnya itu bisa lewat web server. Kalau udah terkoneksi semua pasti bisa ya, dari USB WiFi dari dongle-nya. Ini kita tinggal login, sama aja, username sama passwordnya sama dengan yang di aplikasi Android. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sini ada dashboard ini untuk melihat view depan. Di sini ada baterai voltage berapa yang aktualnya, sama arraynya juga voltage-nya berapa, sama chargingnya. Karena udah sore, di sini udah jam 5.30, jadi cuma 1,3 ampere. Nah, ini ada data source-nya. Buat hari ini tampilan ini buat charging dapat 13,8 kWh. Total semua keseluruhan ini udah dapat 113,5. Ini charging ini sama dengan yang sini. Ini total kWh-nya 1 bulan.
Ini secara keseluruhan. Ini dari PLN atau grid, ini kita nggak dipakai. Yang di sini total selama instalasi kemarin ini sempat dipakai buat charging. Jadi ada pemakaian dari grid. Ini untuk hari ini discharge-nya 0,6 penggunaannya. Ini total load ini 169,7. Ini juga sama dengan yang ini. Ini untuk tampilan dari solar panel ya. Begitu dia charging, dia masuk ke inverter. Selain dia untuk load, dia juga nanti charging. Karena di sore dia discharging, dia ambil dari baterai ini 261 watt. Untuk bebannya sekarang sih 326 watt. Kalau nanti ada dari PLN masuk, ini bisa dari sini nih, akan muncul nih. Selain itu di sini juga saya monitor lewat RTG. Mungkin ini tambahan aja sih kalau ini untuk networknya. Ini bisa di monitor juga device-nya. Di sini ada banyak device yang kebaca yang saya pakai ya. Ini ada beberapa yang memang mati nih device-nya. Ini nggak apa-apa kalau ini. Ini sebentar. Nah ini bisa kelihatan juga nih ininya. Di sini bisa muncul sensornya ini. Nanti temperatur berapa, voltasenya berapa, dia tegangan paling rendah dapatnya berapa, itu bisa kelihatan di sini. Ini sama lah dengan webnya dia tampilannya, cuman ini third party aplikasi ini. Ini untuk orang-orang yang networking atau NOC biasanya dia perlu sekali nih untuk yang manage kayak gini untuk NMS-nya. Ini nih masih kompatibel alatnya nih di sini. Oke, mungkin itu aja sih yang dari sisi networking ya. Pembahasan beda lah kalau ini lain lagi lah ini ya. Cuman kebetulan alat ini kompatibel, jadi bisa terbaca di sini di PRTG. Semua sama sih, grafiknya juga sama, cuma ya ini dikumpulin jadi satu dengan device lain aja ininya. Jadi kalau kita ada beberapa alat ya bisa dimasukin ke sini nanti ininya. Tapi yang penting ada MIB filenya ya. Kalau alatnya nggak ada MIB file, dia nggak punya MIB file, ya sudah dia nggak akan bisa. Karena ini untuk komunikasi datanya lewat MIB. Ya mungkin itu cuma sekilas aja ya, cuma ya sekedar sharing aja kalau yang ini ya. Ini karena ini ya saya bilang tadi lebih banyak orang NOC untuk network device.